Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Lagi ya di titik balik perubahan spesial Ramadan. Sebelum kita awali kelas kita sore ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo kan? Yang kotaknya dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Sebentar ya, saya 2 menit. Oke, kita lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin serial pembacaan biografinya David R. Hawkins ya. Ada banyak hal yang bisa kita lihat dari pembacaan biografi ini, mulai dari perjuangannya, titik rentannya, gitu ya. Kemudian gerakannya, ya. Sekarang kita lihat Hawkins pada akhirnya kan dianugerahi gelar kebangsawanan ya. Kemudian dia menjadi masyhur, dia terkenal seantero negeri bahkan sedunia. Hawkins menderita fobia berbicara depan umum seumur hidup gitu ya. Dia gemetar jika berbicara di depan umum. Dalam sekejap dia bisa terserang demam panggung yang melemahkan, memainkan kelinci dalam drama kelas selama taman kanak-kanak. Tugasnya adalah melompat melintasi panggung ke pohon. Terserang ketakutan, dia membeku, melewatkan isyaratnya dan tidak mau keluar. Tingkat keparahan fobia itu begitu hebat sehingga Hawkins pernah keluh lidahnya saat menjelaskan shock insulin kepada 2 perawat magang selama residensi. Dia menghentikan pembicaraan karena suaranya benar-benar gagal, tidak keluar. Hawkins magang di Rumah Sakit Columbia di Milwaukee. Selama presentasi kasus 3 halaman kepada staf pada pertemuan bulanan, dia membaca sampai akhir halaman pertama. Jantungnya berdebar kencang dan tenggorokannya tercekat. Dia tahu suaranya akan gagal. Dia terhuyung-huyung hingga ke akhir paragraf dan selesai. Semua orang bertepuk tangan, tidak menyadari ada 2 halaman lagi yang tersisa. Ini kalau demam panggung tuh gitu ya. Wilson mengadakan konferensi di Universitas Fordham pada pertengahan 60-an untuk membahas perawatan megavitamin untuk pecandu alkohol dan penderita skizofrenia. Ketika dia mengundang Hawkins untuk berbicara, Hawkins tidak bisa menolak kesempatan itu. Sebelum acara, ia menulis seluruh pidato dan berencana membacanya kata demi kata tanpa melihat ke arah hadirin gitu ya. Namun selama pidatonya, dia secara tidak sengaja membuat komentar yang menyenangkan tanpa naskah dan penonton tertawa. Hawkins juga tertawa dan mantranya rusak. Sejak saat itu, dia mulai menggunakan humor dan tawa dalam ceramah publiknya. Sifat-sifat yang dia hargai dan diajarkan kakek neneknya di masa muda sebagai teknik yang efektif untuk mengurangi demam panggung. Berbicara dan memberi kuliah menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat setelah itu.
Untunglah Hawking melampaui fobia berbicaranya ketika dia melakukannya. Dengan ketenaran di seluruh dunia hanya beberapa saat lagi. Perawakan profesionalnya tumbuh. Dia mendirikan Akademi Psikiatri Ortomolekular, menjadi presidennya selama 10 tahun. Orang besar ini. Dia juga pemimpin redaksi Journal of Orthomolecular Psychiatry dan Presiden Federasi Pusat Kesehatan Mental. Jadi karirnya itu tumbuh setelah dia mengalami pencerahan. Acara pidato pertama Hawking di Eropa berlangsung pada bulan September 1971, di mana ia memberikan pidato kepresidenan kepada Akademi Psikiatri Ortomolekular di Dance Yard di Westminster Abbey, London. Di sana ia terpilih sebagai presiden akademi dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 13 peraih Nobel. Bayangin, ini kelompok paling berpengaruh. Dan 113 anggota piagam berpengaruh dari seluruh dunia. Kemudian setelah publikasi Ortomolekular Psychiatry, Hawking memasuki sirkuit media. Mulai publikasi dia. Sebagai pakar terkemuka di bidang yang sedang berkembang ini, ia diwawancarai berkali-kali oleh Barbara Walters, seringkali bergabung dengan Linus Pauling, dan tampil di McNeil Lehrer, Today Show, The Morning Show, Noon Show, pokoknya semua show-show lah. Hawking dan karyanya dirujuk di lebih dari 100 artikel jurnal lokal dan nasional, termasuk fitur majalah, laporan surat kabar, makalah klinis. Karyanya juga dirujuk di lebih dari 2 lusin buku, yang sebagian besar ditulis untuk pasar massal, termasuk megavitamin terapi oleh Ruth Adam dan Frank Murray, yang terjual lebih dari 100.000 eksemplar dan pada dasarnya merupakan penghormatan kepada Hawking, kliniknya, dan pendekatan ortomolekular. Ketika Hawking menjadi terkenal di bidangnya, ia mulai berpergian ke seluruh negeri sebagai pembicara yang dibutuhkan, baik di kelompok medis, non-medis, mengajar di universitas seperti Harvard, Notre Dame, Pusat Medis Massachusetts, Universitas Fordham, Sekolah Kedokteran. Pokoknya terkenal lah. Hofer mencatat bahwa Hawking adalah salah satu guru terkemuka psikiatri ortomolekuler dan salah satu pionir terbaik di bidangnya. Nah, kamu harus menjadi pionir di dalam bidang pendasaran aku di kotamu, di provinsimu. Gitu. Oke? Jadi harus tulis, kamu adalah salah satu pionir terbaik. Pionir terbaik. Bidang pendasaran aku. Nah, bidang pendasaran aku di Indonesia. Oke? Siap enggak ini Mas Imam? Jadi walaupun kamu tidak sekolah tinggi, tidak formal, tapi kamu harus menjadi pionir terbaik. Bidang pendasaran aku di kotamu, di provinsimu, di Indonesia, kalau perlu di seluruh dunia. Kamu tinggal belajar bahasa asing. Ya. Belajar. Kalau belajar. Soal ilmunya pokoknya ini, sanatnya kamu langsung. Saya dari Mbah, kamu dari saya. Itu orang pertama lah. Ya, orang pertama. Siap pokoknya.
Harus, apalagi yang sudah punya toriko, sanatmu berarti dari torikomu. Gitu. Mulai ya, pionir terbaik bidang pendasaran aku. Jolali, buku-buku dasarnya itu kamu baca, biar kalau pidato itu mantap, tepuk tangan, dihargai 1 jam, 2 jam, 8 juta. Gitu loh. Gitu. Kamu megang ilmu. Pokoknya dulu kata Mbak, kalau pegang ilmu ini, ya kamu siap-siap kondang aja, siap-siap terkenal aja pokoknya. Itu. Sepaterjangmu itu dibutuhkan dunia, dibutuhkan seplanet, seplanet. Pintar-pintar saja kamu. Makanya biar kamu tahu bagaimana cara membuat rumusannya, dibaca bolak-balik 3 buku yang utama itu. PF, DE, Tilok. Aha. Kamu baca strukturnya, kamu pelajari bagaimana Hawking menyajikan struktur soal pendasaran aku ini dalam 3 buku ini. Dah, kamu pelajari strukturnya. Kamu pelajari. Oh gini ya, urutan narasinya itu gini ya, kronologis penyampaiannya. Belajar dari 3 buku itu. Belajar sampai kamu tahu pola 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 kronologis penyusunan informasinya itu loh. Kamu kalau sudah tahu pola di 3 buku itu, kamu udah siap menerima undangan ceramah di mana-mana. Seperti itu. Jadi, nah, apalagi kamu sampai mencari misreadingnya pada kalimat-kalimat Hawking, udahlah, udah. Master kamu di bidang pendasaran aku, dan itu adalah bidang baru di di dunia wae. Dan kamu orang dalam sini gitu, orang dalam, ya, kamu bisa menjadi raksasa di bidang pengembangan diri Indonesia. Kamu pasti dipakai di perusahaan mana aja. Hanya kamu belum ketemu orang yang membutuhkan ilmu. Kayak saya dulu kan. Tak pikir ya ilmu apa sih ini yang di kampus saya nggak diajarkan. Walah, sekarang ternyata ilmu untuk membangun, untuk mengarsiteki peradaban manusia kok. Tambah dulu ini ilmu tua, ilmu orang tua gitu. Ilmu sepuh, ilmu kesepuhan. Dan lihat Hawking yang menjadi terkenal kayak gini kan setelah mengalami pencerahan, setelah dia menyentuh titik terendah dari nature egonya, mengalami pencerahan bertahun-tahun dia. Dokter mulai mendekati Hawking dari seluruh dunia, memintanya untuk mengajarkan metodenya yang tidak biasa dan efektif. Dia berkonsultasi untuk berbagai lembaga pemerintah dan swasta, termasuk Departemen Kesehatan, Pendidikan, Kesejahteraan Pemerintah Amerika Serikat, Angkatan Laut Amerika Serikat, Ampex, DuPont, pokoknya semuanya ini. David adalah seorang konsultan untuk Roman Katolik diocese di Brooklyn mengenai alkoholisme pada para biarawati. Mendirikan kelompok swabantuan bagi para biarawati di gedung First National Bank di Brooklyn. Coba kamu bikin kelas komunitas anti saldo di bawah 1 M. Coba bikin di kampung masing-masing, coba. Nanti pasti dana desa itu akan digunakan oleh kepala desa untuk mensekolahkan warganya di sekolahmu gitu. Coba Mas Imam dirancang. Ajarkan apa di sekolah anti saldo di bawah 1 M di desa-desa saja. Baru kamu kerjasama dengan kepala desa gitu untuk dana desa misalnya. Tapi kamu harus selesaikan dulu
selesaikan dulu satu orang. Gitu. Yaitu ya orang namanya imam. Bertemu dengan kelompok secara teratur bukanlah tugas yang mudah. Membutuhkan perjalanan kereta api dari Brooklyn ke New York, kemudian ke Long Island Railroad di stasiun Pennsylvania, dan dengan taksi kembali ke kliniknya. Tidak dilakukan lagi. Perjalanan ini memberikan waktu untuk membaca lagi membaca. Nih ya. Kamu pelajari 3 buku ini. Udah punya semua lainnya. Tadi Haidar kayaknya ngirim berapa gitu ya. Jadi kamu biar apa ya? Biar punya fak, biar punya bidang. Kamu pelajari apa sih? Pendasaran aku. Sudah ketemu tagline-nya, sudah ketemu temanya. Saya lagi belajar pendasaran aku. Gitu. Dan kamu wajib mastering di bidang ini. Harus mastering di bidang pendasaran aku. Dah. Dan nggak ada kan yang ngajar spiritual tuh yang pokoknya bahas pendasaran aku. Belum ada. Baru dari sini dan dari kamu gitu. Biasanya kalau spiritual itu kan bahas apa. Kalau kita mah fokus pendasaran aku, kuliahnya. Pendasaran aku. Pokoknya Indonesia panen ahli pendasaran aku. Harus hatam seluruh babnya dan harus bisa menyampaikannya. Contoh Hawking di 3 buku itu bagaimana menyampaikan. Itu kan sebenarnya hal yang berulang-ulang kan 3 buku ini kan. Ini kan berulang-ulang tapi dia bisa kemas. Dia bisa bikin kronologis yang waduh sampai sekarang itu saya masih ngulang-ulang bacanya. Nah, kamu bikin versi Jawanya kayak kamu bikin versi apanya kayak ya bahas macam-macam dupa. Kita enggak, kita fokus ke intinya, pendasaran aku gitu. Ya bikin pendasaran aku gitu. Kamu ahli yang paling ahli di bidang itu pokoknya. Lulusan mana? PCI gitu aja. Wah, dari mana ilmunya itu? Ya, kamu tunjukkan. Apalagi kamu orang Toriko. Saya dari Toriko. Orang Toriko itu paling mahir menjelaskan bab pendasaran aku. Biar terjadi struktur baru, biar terjadi movement, pergerakan kultural, pergerakan budaya di masyarakat. Oke ya, lanjut. Seorang biarawati pernah tiba di klinik Hawking bersama atasan ibunya. Biarawati itu datang ke kantornya sendirian dan Hawking tahu dia minum. Oh, saya salah Hawking. Mantan peminum kelas berat. Kafah dia kalau soal urusan minum-minum ini. Ketika dikonfrontasi, dia menjawab dengan membelah diri, ya Tuhan, tidak pernah minum pret, kata Hawking kan. Kamu mau ngapusi raja minuman. Setelah membantunya melepaskan penyangkalannya, Hawking bertanya bagaimana dia mendapatkan alkohol saat dia bersama ibu atasan. Dia mengakui bahwa dia memiliki sebotol kecil sirup obat batuk dari toko obat yang diikatkan tali dengan kebiasaannya, diikatkan di pinggangnya. Biarawati. Keduanya akhirnya menertawakan leluconnya yang menipu sebelum dia menunjukkan bahwa itu adalah kebiasaan yang merusak diri sendiri yang menyebabkan masalah serius. Akhirnya Biarawati itu bersedia pergi ke kelompok Alkoholik Anonymous, keuskupan yang didirikan Hawking, dan akhirnya sembuh. Ini loh, pokoknya hanya dibutuhkan satu orang yang sembuh, dan itu bisa sembuh semuanya. Pokoknya sembuh pendasaran aku satu orang, itu bisa sembuh semuanya. Gitu. Dan dibikinkan, kamu bikinkan apa? Ya model institusinya untuk di kampungmu itu apa yang terbaik kamu yang tahu.
Kamu yang paling tahu itu. Apa yang terbaik untuk di kampungmu. Aku ya mana tahu gitu kan. Mana saya tahu. Kamu yang paling tahu untuk orang di kotamu. Dan saya sendiri mulai fokus untuk mengurusi kabupaten saya. Ada 2 kabupaten, satu lagi rencana mau 3 kabupaten. Itu kampungnya mbah-mbah saya. Gitu ya. Jadi optimis kamu, walaupun kamu tukang batu, kamu ahli di bidang pendasaran aku. Walaupun kamu hanya penjual donat di kota kecil di Magetan, kamu ahli di bidang pendasaran aku. Walaupun kamu apa lagi? Tukang batu udah, tukang gali sumur. Kamu ahli di bidang pendasaran aku. Ya kan? Apalagi ahli kamu apalagi tukang apa lagi? Anak surau misalnya. Ya, kamu ahli pendasaran aku. Tukang solder. Nah, ini tukang solder. Walaupun kamu tukang solder, kamu ahli pendasaran aku. Walaupun kamu Bang Gianto, ya, Bang Gianto. Bang Gianto, tukang servis. Apa? Tukang servis. Lemari es, kamu ahli pendasaran aku. Walaupun sopir, kamu ahli pendasaran aku. Walaupun tukang kabel, tukang jahit, apapun lah, kamu paling ahli di pendasaran aku. Itu tujuan, salah satu tujuan dari program PCI. Hanya itu, fokus dulu di situ. Nanti pendasaran yang lain gampang. Gampang. Itu ya. Jadi kamu ahli di bidang itu. Ilmu yang baru di dunia. Tukang masak, tukang masak. Atau walaupun polisi, apalagi polisi. Polisi punya program untuk pendasaran aku. Banyak masyarakat yang kena liver nih karena sakit hati sama polisi. Ya kan? Pendasaran aku itu kamu harus kuasai. Dan soal dari mana dasar ilmu ini kamu paling punya akses, paling paling tahu aksesnya di mana kamu pelajari bersama-sama gitu. Jadi kamu nggak butuh sekolah ke luar negeri, kamu nggak butuh kemana-mana, kamu belajar di sini, belajar di suraumu. Nah, walaupun tukang pijat, walaupun nenek-nenek, kamu ahli pendasaran aku. Walaupun nenek-nenek. Tapi itu harus serius betul-betul. Kamu adalah pelajar di bidang pendasaran aku gitu. Mulai sekarang, saya adalah pelajar di pendasaran aku. Kalau perlu tuh tiap-tiap kota bikin kaosnya sendiri masing-masing pelajar pendasaran aku. Gitu. Kuliah tiap pagi, sehari 2 kali, belum lagi baca buku, belum lagi dengerin rekaman. Masa nggak pintar? Pintar. Tak jamin pintar kamu dah. Tak jamin. Ya kan? Pasti pintar. Nggak mungkin nggak asal manut aja. Tak ajarin gini loh caranya. Nggak bisa bahasa Indonesia, tak ajarin pakai bahasa Jawa. Nggak bisa bahasa Jawa, diajarin pakai bahasa Muna. Apalagi yang kurang. Tinggal mau apa enggak. Ya kan? Kamu belajar setiap hari kok enggak pintar-pintar. Pasti pintar walaupun enggak lulus SD. Cemas juga ini kalau 2 tahun kuliah belum juga ngalim. Ke sini, tak kasih minum air. Kasih kalau nggak pintar, kalau yang nggak pintar-pintar, kok merasa nggak pintar-pintar ke kantor, tak buatin air, gimana? Biar pintar gitu, ya kan? Masa nggak pintar? Sini, ke sini aja. Yang merasa sudah belajar, kok nggak merasa nggak pintar-pintar, sini. Bikinin air aja, wes. Tapi biasanya nggak pintar-pintar itu nggak rajin membaca. Belajar membaca, kalau bisa temukan misreadingnya.
kamu belajar di sini, mesti pintar, pasti pintar. Ya, lambat pertumbuhan, cus Semarang, udah. Oke ya. Jadi tidak tidak ada alasan tidak pintar. Apalagi sekarang itu yang sudah 500 saya suruh ujian. Ini teman-teman nanti akan ini ya, akan di WA oleh Pak Rudi. Teman-teman yang sudah di WA Pak Rudi, kemudian akan ditanyain berapa LOC-nya ya. Itu saya mau panggil, kamu udah harus pintar pendasaran aku. Oke ya, yang nerima WA dari Pak Rudi dibalas. Saya suruh dia, Pak Rudi, untuk menginventarisir nama-nama yang daftar transendensi, mana yang saya akan kumpulin. Ini loh cara cara memahami pendasaran aku itu gini. Nah, saya akan kumpulin jadi satu, baru praktek tradisi bersaksi. Kok susah-susah amat. Masa nggak pintar-pintar? Mungkin selama ini tuh nggak pintar-pintar itu karena nggak tahu ini tuh ilmu apa. Ini itu kategori ilmu apa? Kategori pendasaran aku. Dah, itu judulnya. Kalau perlu ini saya lagi susunin bukunya ya, biar kamu kalau ngajar itu ngajarin buku ini nih, judulnya pendasaran aku. Bikinin ya, pokoknya harus ini, harus pintar. Lagi saya susunin judulnya pendasaran aku, biar kamu ini udah pegang bukunya. Melampaui keegoan, memperagakan keilahian. Udah saya susunin ulang. Tanyain Mas Cami mulu, ayo mana bukunya? Ntar dulu, sabar. Susunin. Kamu yang bawa buku ini nanti. Susah amat belajarnya. Jadi nggak ada yang susah-susah. Mungkin susahnya itu karena kamu kurang kosakata lah, itu yang tidak bisa. Ya itu kamu harus berjuang. Makanya baca 3 buku yang tadi itu, lihat bagaimana Hawking menampilkan ini dengan baik, mengemasnya gitu loh. Oke, tahun ini mulai saya pastikan udah pendasarannya 3. Kamu baca yang 3 ini, bolak-balik. Saya power force tuh sudah ada lah 50 kali saya ulang-ulangi dari zaman dulu. Saya masih ini dia, saya masih apa ya, melihat cara penyajiannya karena sudah tahu temanya, tema besarnya itu pendasaran aku. Dan pendasaran aku itu kan kamu sudah model. Kenapa nggak bisa-bisa? Makanya saya mau tahun ini semua yang 500 ke atas saya mau uji untuk pendasaran aku ini. Nggak ada yang nggak bisa, nggak ada. Nah, kenapa? Nah, ini gampang kok. Sudah dimodelin dari apa? Lihat tuh, pendasaran aku itu menjadi fondasi, menjadi akar dari seluruh hal yang di dalam kemanusiaan ini. Cuma mungkin kamu selama ini itu tidak fokus. Tidak melihat ini adalah ilmu besar. Tidak melihat ini itu kamu seorang pelajar gitu loh. Jadi kamu belum mengambil makom pelajar pendasaran aku. Kamu kira mungkin hanya dengar-dengarin aja. Enggak, ambil makom pelajar pendasaran aku. Ambil. Ini kita harus ngegas, Indonesia itu 280 juta lah. Kamu harus melenting. Kamu paling ahli yang bisa saya rujuk di setiap kota untuk ilmu pendasaran aku. Kamu yang paling saya rujuk. Masa nggak pintar-pintar? Pokoknya sekarang itu ya, yang dapat WA dari Pak Rudi, ditanyakan LOC-nya berapa, dijawab aja apa adanya. Itu saya bikin program tahun ini, itu harus sudah mulai ada ujiannya. Ada ujiannya. Ya, kamu pelajar pendasaran aku, fokuskan dirimu di situ.
fokuskan. Jadi bukan hanya asal mendengar ceramah, enggak. Ini ada tematik besarnya gitu. Tematik besarnya. Pendasaran aku. Gitu. Nanti saya tulisin poin-poin yang harus kamu kuasai. Nanti kalau bukunya jadi kamu tahu Ji. Coba jelasin ini, coba jelasin ini, coba jelasin ini. Gak usah ngeredek. Tapi itu bagi yang sudah MTLOC ya. Kalau yang belum ya baca-baca dulu aja. Nggak bisa diuji dia tuh. Gitu. Oke, kita lanjut. Ya, pokoknya ini hari ini kamu tetapkan aku makom pendasaran aku. Udah, makom pelajar pendasaran aku. Walaupun kamu ibu rumah tangga, ahli pendasaran aku. Kenapa sih? Kenapa gitu? Maju. Ilmu udah ada kok. Udah turun karunia dari Tuhan. Ya tuh. Karunia besar ini. Kita kasih ini pendasaran aku ini. Puncaknya kan, persoalannya kan gini, pendasaran aku ini. Aku itu berkonteks pada dunia, ya toh. Aku berkonteks pada dunia ini D3. Kemudian aku itu sebagai konteks bagi dunia, itu D4. Lalu kita kan sanatnya, aku itu berkonteks pada Allah. Berarti aku adalah medannya yang harus diperagakan ke dunia. Gitu aja ini ilmunya ini, ya Allah. Sudah keluar gambarnya. Ini S kecil, ini S besar gitu loh. Oh, masih susah sih. Nggak ada susahnya ini pokoknya. Apaan susah? Asalkan kamu serius menjadi pelajar pendasaran aku. Gitu ya, kita lanjut. Kita lanjut. Memimpin dari hati. Hawking menginspirasi tim dokter di klinik North Nassau-nya untuk melayani pasien mereka dan menyembuhkan orang sakit jiwa sambil menawarkan berbagai perawatan biaya rendah. Klinik melakukan pengujian lanjutan yang tidak dapat diperoleh di tempat lain. Mereka menawarkan serangkaian tes psikiatri dan fisik yang lengkap untuk mendiagnosis gangguan mental. Kelompok pragmatis bersimpati dan terbiasa dengan inovasi. Satu-satunya motivasi mereka adalah kesembuhan pasien. Dalam lingkungan yang ceria dan antusias, klinik tersebut tampak melakukan keajaiban. Orang dengan gangguan persepsi tentang kesejahteraan dirawat, dan menurut Hawking, sebagian besar tidak mendapatkan tunjangan dalam setahun. Fasilitas klinik tidak lagi hanya berupa ruang kantor, sekarang menjadi tuan rumah berbagai alat penelitian dan diagnostik. Wah, pusat penelitian di rumahmu gitu. Perpustakaannya dibikin dulu. Di kantor ini, di kantor PCI, ya, di kantor PCI, itu ada penelitian, ada orang yang Mbak Alfi itu tatugasi neliti Quran. Neliti Quran, grammarnya, kosakatanya, ada yang neliti bahasa Muna. PC itu udah berkembang jadi suatu penelitian, neliti bahasa Muna. Berkembang dia dari pertama pusat pendasaran aku ya. Pendasaran aku. Sekarang tuh sudah punya orang-orang neliti Quran sama neliti bahasa Muna. Berkembang. Berkembang. Kalau di kopio istri ini tambah pintar atau justru malah menghilangkan memori kosakata, Bang? Ya, harusnya tambah pintar lah. Oke ya, jadi kamu tak gembleng di bidang pendasaran aku. Kudu pintar, kudu pintar.
Saya beruntung juga tidak kuliah. Jadi kamu nggak punya alasan, wah Bang Aswar itu karena kuliah nggak, lulusan SMEA sama dengan kamu. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Iya kan? Jadi nggak punya alasan lulusan SMEA di kampung. Bisa bikin pendasaran aku gitu loh. Dari mana coba itu? Belajarnya hanya sama Simbah di musola Mujahidin. Sampai sekarang itu musolanya sepi gitu ya. Nggak ada yang tahu. Simbah itu ngajarin apa sih di musolanya? Ngajarin aku. Ketika aku tahu pendasaran aku, Simbah bikin asrokol, potong rambut, tapi pintar kamu. Kamu juga gitu. Tak gembleng pokoknya ya, di gembleng. Gembleng. Jadi rumahmu itu pusat penelitian manusia dan kebudayaan gitu aja. Termasuk laboratorium khusus sendiri untuk pengujian dan analisis biokimia, klinik neurologis, laboratorium media berlisensi, apotek nutrisi, dan perawat staf. Tambah lagi ya di sini, energi psikologi. Nah, sudah ada itu Jenny nanti yang ini. Di PCU udah jadi macam-macam bidang melahirkan. Kenapa? Karena pendasaran akunya itu beres gitu loh. Nanti semua ilmu nanti bisa digarap sama PCI. Gitu. Oke ya, siap digembleng ya untuk pendasaran aku ya. Siap digembleng. Biar rumahmu itu menjadi pusat penelitian. Apalagi orang Islam, rumahnya itu menjadi rumah ilmu. Kok menjadi rumah duka, istri mau beli bakso, sabar ya mas, sabar ya mas. Apa? Model-model silakan kamu pakai aja. Kan kita ini kan di PC itu kan enggak apa model-model gini kan bebas aja gitu kan. Nggak pernah dilarang, pakai aja. Kalau itu kamu perlukan untuk memperdalam pendasaran aku, silakan. Kita itu kan gitu, enggak kayak yang lain, enggak boleh pakai aja kita itu. Kenapa? Karena kita ini visinya Indonesia ini loh, negara Muslim terbesar di dunia, tapi bodohnya juga terbesar di dunia. Gitu. Nah, siap pokoknya ya, siap. Dan kalau pokoknya kamu harus baca yang tiga ini. Ini kan sengaja tak kerasin, wajib tak wajib kan. Biar apa? Kamu biar mahir. Pendasaran aku itu. Kalau Bu Sugati dibaca lagi tiga ini. Pinjam buku temannya terserah itu mah. Yang penting baca tiga ini. Ada yang nggak dipahami, tanyakan. Tanyakan pas kuliah. Kalau Japri sekarang udah banyak yang nggak saya balas. Lagi sibuk ngurusin kalibrasi. Jadi yang lain tuh datang balas. Seminggu itu bisa ada pengajuan kalibrasi bisa 500 orang. Aduh. Itu tantangan tersendiri gitu loh. Tantangan tersendiri. Karena di daerah-daerah itu kan yang mulai mengajar bukan hanya saya tuh. Udah banyak, terutama YKD itu tiap suro itu udah ada pengajarnya. Dan seminggu bisa 2-3 kali. Seperti itu. Nah ya masa loh negara muslim terbesar kok bodoh nomor 2. Nggak terima itu. Maka kita mari kita tuntaskan pendasaran aku. Udah kita mulai dari situ. Mulai dari situ. Babnya loh cuman ini. S besar, S kecil. Tapi itu memang dalamnya. Dalam. Jadi kliniknya Hawking itu kemudian menjadi pusat penelitian.
pusat penelitian. Ia bahkan memiliki elektroencephalograph GRAS 10 saluran sendiri yang dirancang untuk memindai aktivitas otak. Administrator klinik selama 14 tahun, Molly Scriftman, susah ini nama disebut ya, bisa batal puasa ini, adalah karyawan Hawkins yang menjaga keteraturan dan menjalankan perintah, orang yang berdedikasi dan cerdas yang mendukungnya saat klinik berkembang. Hawkins menggambarkan Scriftman sebagai sangat logis dan masuk akal. Dia bertanggung jawab atas manajemen dan operasi klinik sehari-hari, memungkinkan Hawkins fokus pada pasiennya. Akhirnya menjadi organisasi yang cukup besar. Suasana di klinik 1691 Northern Boulevard adalah menggairahkan di akhir tahun 60-an, 70-an. Jadi di rumahmu itu menggairahkan. Karena ada pusat-pusat ilmu. Ada pusat-pusat ilmu. Kamu kalau perlu bikin pusat podcast. Gitu loh. Bikin perpustakaan, bikin ruang podcast. Biar rumahmu menjadi rumah pengetahuan. Gitu. Ditabung ya uangnya. Uangnya buat beli buku, ikut mentoring, bikin perpustakaan, bikin podcast, itu ditabung tuh, ya ditabung. Coba kalau saya ini kan punya ruang podcast saya kan, punya ruang podcast, punya perpustakaan, keluar rumah itu udah malas. Kenapa? Di sini udah lengkap kok, udah lengkap. Tinggal kafenya ini. Rencana mau bikin kafe kalau tempatnya luas. Di rumahmu ada perpustakaan, ada podcast, ada kafe. Wah, udah surga kamu udah. Bidang yang kamu kuasai, pendasaran aku apa nggak canggih ya? Apa nggak canggih? Ya, toh? Apa nggak canggih coba? Jenny aja udah punya asisten loh sekarang itu, anak UIN. Dia diangkat jadi asisten magang dia sama Jenny. Karena Jenny mulai tahu ini pendasaran aku, tahu dari mana? Bikin model tiap bulan itu kan yang bikin model Jenny gitu. Jadi ngerti dia pada akhirnya. Yang penting dibiasakan baca buku, tak suruh bikin. Coba Jen, kamu bikin PPT buku Power Force, bikin ya. Akhirnya paham, oh gini ya Hawkins, oh gini ya. Gitu. Ya ngopi bareng ada perpustakaan kan, Arep siapkan kafe. Nah, sip. Kayak gitu loh. Biar ada kemajuan belajar pendasaran aku itu harus revolusioner. Revolusioner. Bikinkan perpustakaan, podcast, kafe, apalah pokoknya. Oke, ya itu dulu. Udah mau buka puasa. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum punya itu segera cepat adakan. Baru bikin perpustakaanmu, baru bikin ruang podcast, baru bikin kafemu gitu. Oke ya.